Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Saat ini saya berada di stand atau booth Roti Bobo. Pada kesempatan ini Roti Bobo mengikuti pameran yang diadakan oleh Grand Wedding Community Exhibition atau GWCE. Mungkin teman-teman ingin tahu apa itu Roti Bobo? Mari kita simak. Jadi sebenarnya tuh alasan kita untuk ikut pameran ini adalah yang pertama tuh adalah kita tuh pengen tuh masyarakat tuh lebih mengenal tuh brandnya kita itu Roti Bobo sejak 1980. Jadi Roti Bobo tuh berdiri sebenarnya tuh dari sejak 1980, itu merupakan usaha turun-temurun dari keluarga, dari papa mama sebenarnya. Tapi ketika memang pas tahun 2000 tuh ada krisis moneter tuh kita stop. Jadi kemarin tuh gara-gara COVID kita mulai lagi dan ternyata tuh respon dari masyarakat tuh sangat-sangat positif gitu. Itu yang membuat kita tuh dari Medan kita ekspansi ke Jakarta. Medan. Ya, jadi itu kita base-nya tuh di Medan karena saya aslinya dari Medan. Jadi karena banyak request dan permintaan dari Jakarta dan beberapa kota lainnya tuh, jadi kita memutuskan untuk ekspansi di kota Jakarta terlebih dahulu. Jadi ciri khasnya kita tuh adalah sebenarnya kita tuh basicnya tuh roti jadul. Dan kelebihan kita itu yang pertama adalah kita tidak menggunakan bahan pengawet, terus kita juga tidak menggunakan obat-obatan gitu loh. Jadi kita benar-benar tuh fresh. Dan kita tuh juga menjual tuh roti fresh dan tidak menjual roti yang sisa semalam gitu. Itu yang merupakan selling point-nya kita gitu. Keunggulan juga mungkin lebih ke packaging juga ya, karena tuh karena sebenarnya tuh roti jadul kan biasanya tuh lebih berbicara ke rasa nostalgia ya. Tapi kita kemas dengan packaging yang modern, di mana tuh orang-orang juga dari Roti Bobo ini tuh bisa dijadiin gift buat kerabat, buat teman-teman atau mungkin buat oleh-oleh sih sebenarnya sih. Ya, oke. Jadi sebenarnya varian kita tuh belum terlalu banyak karena tuh kita fokus. Jadi menu-menu kita tuh cuman yang best sellernya itu ada hanya beberapa. Itu yang pertama tuh kita ada varian tuh butter sugar. Jadi butter sugar itu lebih ke sebenarnya yang kita tonjolkan itu adalah rasa nostalgia yang seperti tadi saya katakan, di mana tuh kebanyakan tuh customer kita tuh setelah menyantap roti kita tuh mereka tuh merasakan tuh kayak saya jadi teringat nenek saya tuh zaman dulu gitu loh. Zaman sekolah saya dikasih roti gitu loh. Jadi itu yang memang kita pertahankan gitu loh. Terus kemudian yang lain itu adalah kita punya rasa mocha seres, itu juga merupakan salah satu rasa ciri khas dari kota Medan gitu loh. Itu yang kita bawa, mocha seres. Ya, itu terus kemudian ada keju, kita ada serikaya dan masih banyak lagi sih sebenarnya sih. Oh, kalau sasaran pasar kita sih sebenarnya ke semua kalangan sih sebenarnya sih. Dan roti kita tuh aman dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai orang tua. Ibu hamil semuanya tuh sangat aman sekali gitu loh. Dan kemudian mungkin bagi teman-teman, bagi masyarakat tuh yang lagi diet tuh kita juga mengeluarkan varian roti gandum. Jadi itu lebih sehat gitu. Kalau bahan sih sebenarnya untuk produksi sih sebenarnya tuh bahan sih sama aja, tapi kita tuh memang menggunakan bahan premium semuanya. Bener. Karena tuh bahan dan rasa tuh tidak bisa bohong lah. Jadi intinya tuh ya yang kita pakai tuh, dan rata-rata tuh konsumen kita tuh ketika mereka menyantap roti kita tuh mereka pasti udah langsung kayak ini premium nih gitu. Iya. Benar, sebenarnya kita ukuran untuk packaging sih cuman ada beberapa, tapi itu sih standar sih kita kemas tuh misalnya contohnya tuh ada yang roti sisir jadul yang sudah diisi, itu kemasannya tuh lebih misalnya kotak yang lebih kecil. Kemudian kita juga ada kemasan tuh roti sisir jadul yang belum diisi. Jadi itu konsumen tuh bisa mengisi tuh sesuai selera gitu loh. Jadi kita kasih rotinya utuh, kemudian sudah terpotong-potong, kemudian kita ada fillingnya terpisah. Ada vanilla, ada mocha, ada seres. Jadi mereka tuh tergantung seleranya pengen makan sebanyak apa gitu loh. Jadi sementara sih kita masih based online. Jadi central kitchen kita tuh di Pantai Indah Kapok Jakarta. Jadi sementara yang kita ada tuh di Instagram, di admin, kemudian di Tokopedia juga ada. Tapi selanjutnya sih memang planning kita tuh kalau tidak, ya semoga tidak ada halangan tuh bulan depan kita sudah ada store, offline store gitu. Karena bulan depan mau ada store baru ya? Store baru, itu di daerah Pantai Indah Kapuk juga. Ya.
Benar. Jadi itu kita rencananya tuh memang goalsnya kita tuh ingin di setiap Jakarta tuh ada, misalnya Jakarta Selatan ada, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu. Dari harga berapa sampai harga berapa, Pak? Jadi range-nya kita sebenarnya tuh kita ada jual satuan, ada jual per box. Jadi satuannya tuh kurang lebih tuh sekitar 15 sampai 18 ribu. Jadi itu masih sangat terjangkau sih dengan size-nya tuh yang menurut saya tuh cukup sesuai gitu loh. Ya benar. Nah, kalau untuk di marketplace saat ini yang udah bekerja sama dengan Sementara sih masih Tokopedia saja sih. Ya, tapi ini sedang kita proses sih sebenarnya kita sedang proses di Grab, di Gojek, dan kita kemungkinan soon akan masuk di food hall juga. Ya. Karena kita tidak memakai bahan pengawet, jadi roti kita tuh hanya tahan 3 hari. 3 hari saja. Itu di suhu ruangan, tapi kalau mungkin bagi teman-teman ingin lebih lama tuh ya dimasukin di dalam kulkas. Tapi itu juga cuman paling 5 hari paling lama. Jadi sebenarnya roti Bobo tuh lebih karena zaman dulu ya. Jadi itu dulu kan ada majalah Bobo ya. Jadi tuh ya parents kita tuh terinspirasi dari sana sih. Karena dulunya tuh kita sebagai anak-anak tuh seneng banget gitu loh koleksi apa majalah Bobo dan sebagainya gitu. Ya. Karena itu sih sebenarnya sih. Itu ya. Berarti ini Pak Budiman generasi keberapa nih, Pak? Generasi kedua. Kedua. Jadi buat kita, selama pameran berlangsung kita memberikan tuh kita akan bagikan voucher unlimited tuh sebesar 20.000 potongan. Ya, jadi bagi calon pengantin yang ingin pesan mungkin untuk tahun depan juga ketika mereka deal di pameran ini itu promonya akan tetap berlangsung. Ya. Ada lagi nih, Pak? So far sih itu aja sih Pak. Oke. Paling sebenarnya sih kalau untuk di booth sih semuanya standar. Tapi maksudnya kalau misalnya untuk kebutuhan calon pengantin misalnya untuk kebutuhan sangjit atau pemberkatan mungkin itu nanti kita bisa buatin packaging sesuai dengan namanya mereka atau mungkin ada inisialnya mereka itu nanti kita bisa. So far Pak Budiman dari kacamata. Oke. Karena ini GWC ya, jadi sebenarnya tuh ini pameran pertama saya dengan GWC, tapi yang saya lihat tuh pertama tuh mereka konsisten, terus yang kedua mereka tuh kayak apa yang disampaikan tuh yang ditawarkan itu adalah sesuai gitu loh. Jadi kayak mungkin sebagian besar mungkin pameran-pameran mungkin yang di luar sana mungkin kadang tuh proposal dengan apa yang ada tuh berbeda gitu. Tapi yang di sini yang saya lihat tuh konsistensi. Yang kedua juga dari segi promotion, billboard dan semuanya tuh benar-benar disupport oleh tim GWC gitu loh. Benar bagus dan yang ketiga adalah mereka benar-benar support dalam arti tuh kayak dari segi sales. Mereka kenalin kita antara vendor-vendor dan sebagainya, jadi semuanya tuh bisa collab kerjasama. Jadi di sini tuh kita bukan bersaing, tapi kita tuh bekerja sama gitu loh, bisa bersinergi gitu. Harapannya tentunya masyarakat, tentunya Jakarta ya, mungkin dimulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat tuh lebih mengenal tuh ternyata ada roti jadul, namanya tuh roti Bobo gitu loh. Lebih ke situ sih sebenarnya sih, dan mungkin kita juga lebih pengen tuh kayak masyarakat juga bisa mencoba gitu loh autentik rotinya kita gitu. Dan kita semuanya masih based online, kita belum ada offline store. Jadi nanti di Medan ada? Enggak ada store, masih online semuanya. Tapi nanti store pertama kita itu akan ada di Jakarta nantinya. Ya, kalau dulu kita lebih ke sebenarnya base-nya tuh pabrik roti dulunya. Ya. Dulunya, tapi itu kita udah nggak ada. Jadi dulu sejak krisis moneter tuh kita stop, 98 kita stop, terus kemudian 20 tahun ke depan ada COVID, kita mulai lagi. Dan ternyata tuh respon respon masyarakat tuh sangat-sangat positif, maka itu yang buat kami tuh diseriusin lagi gitu loh. Dari kita gitu loh. Supplier, kita dulu supplier. Jadi dulu kita tidak ada store-nya juga, tapi kita tuh lebih ke pabrik yang produksi, kemudian tuh kita distribusikan tuh kepada masyarakat dan mereka tuh bisa jual kembali gitu loh. Supplier. Kita stop, ya. Kita tutup. Ya. Case monitor dan kemudian juga memang tuh kebetulan orang tua kami juga
usianya udah cukup cukup ini, jadi sehingga tuh kita decide ya udah mungkin ini saatnya mereka untuk pensiun juga gitu loh. Benar, jadi COVID tuh sebenarnya tujuan, oh iya kita rebranding. Jadi sebenarnya tuh untuk COVID tuh awalnya tuh kita lebih ke kayak, karena COVID tuh semua love language-nya orang kan kasih gift ya, kasih makanan, kasih ini. Jadi ya kita coba-coba kembali dan ternyata pas ketika kita bagi-bagi ke mulai dari kerabat dan sebagainya tuh responnya tuh sangat positif. Dan itu yang membuat kami tuh pede buat ya coba kita bisnisin gitu loh. Dan ternyata memang masyarakat tuh responnya semuanya positif. Ah, rebranding benar. Dan banyak juga yang terutama ya anak-anak tahun 80-an ketika mereka mendengar roti bobo lagi tuh mereka tuh kayak ini roti bobo yang dulu kan, yang ini kan, yang ini kan. Jadi mereka tuh kayak kangen gitu loh. Jadi lebih ke situ sih. Lama, 20 tahun. 20 tahun. Dan sebenarnya juga roti bobo sendiri tuh kita nggak kepikiran bakal naik lagi ya. Ya, makanya somehow tuh kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi kayak so far sih ya harapan kita sebenarnya tuh kayak ingin apa namanya menjadi salah satu produk brand yang bisa membuat masyarakat tuh kayak ya bernostalgia aja sih. Karena untuk zaman sekarang kayak roti banyak ya varian mungkin yang roti modern dan sebagainya. Tapi somehow ciri khas autentik itu yang akan sepanjang masa tuh dicari orang menurut kita gitu.